Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Faiz, tambah F551-19072. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Natural Language Processing atau NLP. NLP atau Natural Language Processing atau biasa dibilang pengolahan bahasa alami merupakan salah satu bidang ilmu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang mempelajari komunikasi antara manusia dengan komputer. NLP mencakup semua yang diperlukan komputer untuk mengerti bahasa alami, baik yang ditulis maupun diucapkan dan menghasilkan sebuah bahasa alami. NLP sendiri terdiri dari dua, yaitu Natural Language Understanding atau NLU. Tugas NLU ini adalah memahami input atau dari bahasa alami. Terus yang kedua adalah Natural Language Generation atau NLG. NLG adalah salah satu bagian dari NLP. NLG sering juga disebut dengan Text Generation. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Ferry Ramachandra, stambuk F551-19070. Saya akan menjelaskan bidang-bidang pengetahuan yang berhubungan dengan NLP atau Natural Language Processing. Yang pertama ada disebut fonetik dan fonologi, yaitu berhubungan dengan suara yang menghasilkan kata yang dapat dikenali. Bidang ini menjadi penting dalam proses aplikasi yang memakai metode speech-based system. Kemudian ada yang disebut morfologi, yaitu pengetahuan tentang kata dan bentuknya, dimanfaatkan untuk membedakan satu kata dengan lainnya. Pada tingkat ini juga dapat dipisahkan antara kata dan elemen lain seperti tanda baca. Kemudian ada yang disebut sintaks, yaitu pemahaman tentang urutan kata dalam pembentukan kalimat dan hubungan antar kata tersebut dalam proses perubahan bentuk dari kalimat menjadi bentuk yang sistematis. Kemudian ada yang disebut semantik, yakni pemetaan bentuk struktur sintaks dengan memanfaatkan tiap kata ke dalam bentuk yang lebih mendasar dan tidak bergantung pada struktur kalimat. Semantik mempelajari arti suatu kata dan bagaimana dari arti kata tersebut membentuk suatu arti dari kalimat yang utuh. Dalam tingkatan ini, belum tercakup konteks dari kalimat tersebut. Kemudian ada yang disebut pragmatik, yakni pengetahuan pada tingkatan ini berkaitan dengan masing-masing konteks yang berbeda tergantung pada situasi dan tujuan pembuatan dari sistem. Kemudian discourse knowledge, yaitu melakukan pengenalan apakah suatu kalimat yang sudah dibaca dan dikenali sebelumnya akan mempengaruhi arti dari kalimat selanjutnya. Informasi ini penting diketahui untuk melakukan pengolahan arti terhadap kata ganti orang dan untuk mengartikan aspek sementara dari informasi. Kemudian word knowledge, yaitu mencangkup arti sebuah kata secara umum dan apakah ada arti khusus bagi suatu kata dalam suatu percakapan dengan konteks tertentu. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Riandi Dwi Tama Johari, stambuk F551-19049 akan menjelaskan serta mempraktekkan data processing pada Natural Language Processing atau NLP, yaitu tokenisasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan software Jupyter. Nah, jadi tokenisasi ini merupakan salah satu fitur yang sangat penting pada bidang NLP. Jadi tokenisasi ini adalah proses menguraikan kata teks yang ada pada artikel ataupun dokumen menjadi kata-kata. Nah, jadi kemudian kata-kata ini bisa diproses untuk dihitung berapa banyak frekuensi kata-kata yang ada pada artikel tersebut. Nah, jadi secara singkat tokenisasi dapat diartikan proses penguraian sebuah artikel atau kalimat menjadi kata-kata. Nah, jadi langsung saja kita untuk mempraktekkannya, tetapi pastikan bahwa teman-teman sudah menginstal Python terlebih dahulu dan Jupyter, dan pastikan bahwa teman-teman memiliki koneksi internet. Jadi kalau teman-teman sudah menginstal Python dan Jupyter, maka bisa langsung saja di search di sini Jupyter notebooknya, kemudian kita open. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat, maka akan diarahkan ke browser kita masing-masing. Kemudian ini adalah tampilan awal untuk Jupyter notebooknya. Di sini kita memulai Jupyternya terlebih dahulu. Seperti itu tadi kita sudah open. Kemudian di sini kita tambahkan terlebih dahulu foldernya. Kita buat folder baru
Nah, setelah itu akan tampil di sini untilted folder baru yang tadi kita buat. Kemudian di sini kita rename terlebih dahulu. Kita ubah dengan NLP project. NLP project. Nah, kemudian klik rename di sini, maka ini dia project baru yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita akan memulai coding pada Jupyter Notebook dengan cara klik new di sini dan pilih di sini Python 3. Nah, maka akan dibukakan tab baru untuk halaman Python 3 tadi yang sudah kita buat, file baru yang sudah kita buat. Di sini judul filenya masih untilted. Di sini kita harus ubah terlebih dahulu dengan menuliskan project 1 NLP. Kemudian rename. Nah, ini adalah nama filenya. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu latihan tokenisasi. Di sini dan kita ubah jadi markdown. Dan kita tambahkan di sini kolom baru untuk menuliskan kode program. Di sini saya akan mempraktekkan latihan tokenisasinya. Bagaimana kita melakukan tokenisasi pada teks dummy. Nah, di sini saya sudah menyediakan teks dummy, saya sudah menyediakannya. Sisa kita copy paste saja. Saya copy terlebih dahulu dan saya pastekan di sini. Oke, dan bisa kita tes dengan mengetikkan di sini klik pada sel dan run all. Nah, ini. Jadi ini adalah nilai yang ada pada variabel teks yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi di sini. Jadi sebelum kita membuat regular expression di Python, terlebih dahulu kita harus mengimporkan terlebih dahulu library yang ada pada Python, yaitu regular expression. Nah, jadi regular expression ini adalah deretan karakter yang digunakan untuk pencarian string atau teks dengan menggunakan pola atau pattern tertentu. Nah, di sini caranya pada baris baru yang kita buat, kita naikkan terlebih dahulu ke paling atas dan kita tuliskan dulu komentarnya modul, lalu di sini kita import re. Nah, kemudian kalau kita jalankan run all, tidak akan terjadi apa-apa karena kita belum menggunakan fungsi yang ada pada library re atau regular expression yang ada di Python. Nah, selanjutnya kita buat lagi baris baru dan kita coba untuk mengetikkan kode program ini. Nah, di sini ubah huruf kecil sama dengan teks titik lower. Jadi kita membuat variabel ubah huruf kecil, kemudian di sini berfungsi untuk membuat huruf, semua yang ada huruf pada teks menjadi huruf kecil, seperti itu. Kita menggunakan built-in function yang ada pada Python, yaitu lower. Kemudian kita buat lagi variabel hapus selain huruf, kemudian sub, kita ketikkan kode program seperti ini. Saya tuliskan terlebih dahulu, kemudian saya akan menjelaskannya. Jadi hapus selain huruf ini berfungsi untuk kita di sini menggunakan fungsi yang ada pada library re. Nah, di mana kita akan mengeliminasi karakter selain huruf. Jadi kita di sini kita memilih, kita akan mengambil huruf A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil, dan angka 0 sampai 9. Dan angka titik juga dan angka garis miring, huruf garis miring kalau ada. Seperti itu.
dan kita di sini pilih teksnya yang ada pada ubah huruf kecil. Kemudian kita tuliskan lagi token sama dengan re.split di sini r/s plus koma hapus selain huruf. Nah, jadi kode program pada baris ketiga ini berfungsi kita membuat variabel token, kemudian kita gunakan fungsi split yang ada pada library re, di mana di sini kita membaca teksnya, kemudian backslash s plus ini berfungsi untuk apabila kode program menemukan spasi, maka akan dipisah kata-katanya seperti itu. Jadi apabila pada akhir kata dia ditemukan spasi, maka akan dipisah seperti itu. Dan teks yang dipilih adalah teks yang ada pada hapus selain huruf, variabel hapus selain huruf. Kemudian kita panggil di sini variabel tokennya. Di sini coba kita jalankan semuanya. Nah, maka akan muncul di sini lorem ipsum is simply dan seterusnya. Di sini sangat banyak. Nah, jadi kata-kata yang tadi ini kata-kata yang panjang ini dipisahkan menjadi satu-satu kata seperti itu. Jadi ini adalah tokenisasi. Ini yang disebut dengan tokenisasi. Nah, kemudian bagaimana apabila kita ingin melihat panjang berapa banyak kata-kata yang ada pada teks length tadi. Nah, kita ketikkan len token. Nah, kemudian kita jalankan. Di sini tampil 91, jadi terdapat 91 kata. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa urutannya ini masih belum terurut berdasarkan abjad. Jadi kita ketikkan di sini set token, kita membuat variabel set token, kemudian kita set, kemudian sini token. Kemudian kita panggil variabelnya set token. Kemudian kita jalankan. Maka di sini akan tersusun mulai dari angka, kemudian huruf dari A sampai W. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat, coba kita buat lagi blok baru, kemudian len token. Kemudian kita run all. Di sini kita bisa lihat menjadi 68. Jadi kata-kata yang terulang, kata-kata yang muncul 2 kali pada token sebelumnya di sini dihilangkan. Jadi pada set token ini kita menggunakan di sini fungsi set akan menghilangkan duplikasi kata seperti itu. Jadi di sini memang benar-benar kata-kata yang ada pada teks ini menjadi unik seperti itu. Nah, jadi ini adalah kita di sini sudah melakukan proses tokenisasi. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung berapa banyak frekuensi setiap kata yang ada pada teks. Ya, teks token yang tadi ini ya. Dimana teks token yang ini masih ada duplikasi katanya. Kita mau tahu bagaimana misalnya kata when ini berapa kali tampil, kata industri ini ada berapa kali, sebanyak berapa kali dia ada, seperti itu. Nah, di sini kode programnya sudah saya ketikkan. Nah, di sini kita buat variabel frekuensi kata berbentuk dictionary. Kemudian di sini ada perulangan, yang perulangan ini berfungsi untuk menghitung ya setiap kata yang ada pada token ini. Kemudian dihitung berapa banyak kata-kata ini, frekuensinya berapa banyak yang ada pada token itu. Dan di sini kemudian kita buat variabel list frekuensi, kemudian frekuensi kata titik case, yang artinya case yang ada pada dictionary frekuensi kata diisi pada variabel list frekuensi. Dan di sini ada perulangan lagi untuk menampilkan ya, jadi menampilkan setiap kata. Jadi misalnya ini kata yang pertama adalah 1500s. Nah, kemudian diikuti dengan frekuensi katanya. Jadi misalnya kata 1500s itu ada berapa kali. Di situ jadi berupa angka. Nah, di sini langsung saja bisa kita jalankan dengan mengetikkan
menu sel dan klik run all. Di sini frekuensi kata, oke, ini harusnya huruf besar. Oke, kita jalankan ulang. Nah, jadi di sini tampil. Jadi lorem 4, ipsum 3, is 1. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat berapa banyak frekuensi kata yang ada pada setiap kata yang ada pada token. Begitu. Jadi di sini kita bisa lihat. Jadi kata de ini ada 6 kali muncul pada teks dummy tadi. Seperti itu. Jadi saya kira sekian video penjelasan dari kelompok kami tentang natural language processing dan data processing dengan menggunakan tokenisasi, menggunakan bahasa pemrograman Python dan Jupyter. Semoga video dari kelompok kami ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua yang menonton. Dan apabila terdapat kesalahan pada pembuatan video ini atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih.